Halo semuanya, hari ini kita ditemenin sama seorang influencer influencer kesehatan, influencer fitness, influencer apa nih? Karena kontennya itu kan seputar soal itu semua ya. Diet sih lebih spesifiknya. Lebih spesifik dan diet. fitness juga. Buat yang belum tahu, ini Mbak Yulia apa nih nyebut Baksun. Balchun. Susah sih emang. Iya. Aku terus terang aja ya. Iya. Tadi kan Mbak Yulia nunggu di situ. Pandu tiba-tiba gini ke aku, dia bilang, namanya siapa Bang? Gak apa-apa, aku juga baru nyebut nama sendiri, baru bisa SD kelas 9. Iya. Lu gimana sih, bukannya lo tahu dulu cara nyebut namanya kayak gimana? Ada Balchun. Latihan lagi. Balchun. Udah. Jago bang gue bahasa Inggris, understand. Jerman, mohon maaf. Oh Jerman. Itu aja ya. Definisi mau ngejilat tapi salah. Oh salah gua bahasa Inggris. Itu oke. Iya. Berarti apa nih, bisa dibilang fitness dan diet specialist gitu bisa nggak? Iya, kadang disebut orang edukator, Iya. influencer. Ya, yang mana aja deh. Oke, nah pas banget kan kebetulan Pandu ini kurang gizi ya. Dan Cacingan lebih tepatnya. Cacingan. ya, kita hari ini akan nyobain makanan-makanan yang sehat. Oke. Ya, bener apa enggak, sehat atau enggak, dan gimana cara kita makannya nanti Mbak Yulia di sini yang akan ceritain ke kita juga. Iya. Oke, nah tapi sebelum kita mulai nih, emang makanan Indonesia tuh banyak yang nggak sehat ya sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari gitu. Kalau ngomong makanan itu terlalu luas ya, maksudnya kan ada makanan, ada cemilan, makanan utama segala macam. Dan aku ngeliat Indonesia beda pulau, beda suku, pola makan mereka tuh beda banget gitu. Beda banget, kayak Padang versus Sunda udah jauh beda gitu kan. Jadi kalau pukul rata Indonesia semuanya nggak healthy agak susah. Nggak juga ya berarti ya. Susah. Tapi kalau di cemilan, jajanan emang resiko tinggi gulanya tinggi banget sih. Lebih karena tepung atau? Pertama yang aku lihat di gula dulu, yang paling mengancam. Habitnya orang kita kan sukanya manis-manis, masih ya. manis, Mama aku juga manis-manis gitu. Yang kedua minyak mungkin ya, karena minyaknya kalau belum hitamnya sampai hitam level grade berapa belum diganti gitu kan. Itu lebih kalau dari segi kesehatan lebih ke itunya. Gitu. Tepung sebenarnya nggak terlalu sebanyak itu. Kalau aku lihat paling kan kayak gorengan dilapis tepung. Tapi kan dalamnya nggak tepung gitu kan. Paling kecuali bakwan, bala-bala kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak masalah kalau tepung setipis itu, kayak pisang goreng kan paling cuma dibalut dikit. Dibalut doang dalamnya pisang gitu. Kalau dari segi diet dan kesehatan, balik lagi balancing porsinya sih. Orang sering bilang bersih kan, makanan bersih. Kalau terlalu bersih banget, nggak realistis. Kita kan manusia nih. Kita manusia, kita itu makhluk physical tapi makhluk psikolog juga. Yang kadang kita ada pengen makan bukan karena badannya lapar, tapi pengen makan emotionally. Ketika bersih banget, itu satu nggak realistis, dua susah, tiga bikin stres, dan mau kemana sih emang gitu pertanyaan aku. Mau kemana? Jadi nggak nikmatin hidup juga. Iya, soalnya kan nggak ada surganya diet gitu. Maksudnya kalau nggak bikin dosa terus masuk surga diet kan nggak gitu kan? Bener sih. Nggak kan? Yang penting penting kita pas di sini kita menjadi manusia yang healthy badannya, healthy mentalnya. Jadi kalau masih mau makan tepung, ya udah. Jangan kayak kesurupan. Kalau di gizi aku sederhanain, kita perlu protein, kita perlu karbo, kita perlu yang gitu-gitu kan. Penuhin dulu sebagian besar, nggak usah sempurna banget. At least dikasih nafkah dulu nih badannya yang dibutuhkan. Makronya ya? Ya, makronya, mikronya, mineralnya segala macam. Nah, pas udah dikasih nafkah, baru kita kasih nafkah sih emosi kita. Kita mau apa nih? Mau gorengan, mau manis-manis, enjoy aja gitu. Banyaknya orang itu emosinya dulu yang dominan. Aku pokoknya mau ini. Akhirnya guilty. Sebenarnya guilty itu bukan berarti kita makan makanan gak sehat. Menurut aku ya dari segi psikologis ya. Guilty itu ketika kita tahu kita punya tanggung jawab, kita harus menafkahi badan kita dengan ABCD. Kita nggak ngelakuin tanggung jawab kita, tutup mata, terus kita ikutin emosi. Biasanya itu alam bawah sadar kita kayak, kamu kok treating aku kayak gini gitu. Jadi kayak ada bad relationship sama diri sendiri. Itu biasanya guilty. Malah mentally malah jadi nggak happy juga ya. Nggak happy secara nggak sadar kita nggak happy, tapi kita kenapa nih ternyata dari makanan. Ternyata kita kurang menafkahi apa ya? Betul. Aku selalu analogiin tubuh kita ini kayak pasangan kita gitu. Didengerin, dikasih makan. Tuh pasangan lo dengerin. Gitu. Jangan cuman saya kasih makan. dicuekin tapi banyak dimintain, kayak dikasih gizi enggak, tapi nuntutnya banyak, harus langsing. Nah, perut harus rata. Pandu. Kayak Aku gua bang. Aku gua. Ya kan misalnya. Misalnya.
Biasanya kita sebelum nyobain makanan ini ada tebak-tebakan dulu. Oke, udah nggak enak pilih. Ya. Sehat-sehat apa dulu, ayo. Ya itu dia Sehat-sehat apa yang selalu selamanya sampai mati? Sehat. sehati. Sehati, betul. Gampang kan? Gampang-gampang aja. Ayo, Du. Sehat apa yang karaokean bareng? Sehat Rock. Hard Rock Cafe. Sehat Rock Cafe. Emang itu tempat karaoke gitu, bukan live music? Iya. Musik, kan bisa nyanyi bareng, kan gue pernah manggung situ, aman jadi. Lagu apa? Lagu gua. Pengen Ada. denger, pengen denger. Ada, enggak jangan. Pengen denger, pengen denger. Jangan. Dikit. Jangan. Ayo, Malu-malu ayo. gua Bang. Dia Malu gua. ya udah nih gua kasih tahu Mbak Yulia ya. Iya. Dia nama panggungnya itu PRT. PRT. Pandu Rapper Tanggul. Jadi dia dari Wey. Tanggul. Iya, daerahnya namanya Tanggul, makanya namanya Pandu Rapper Nge-rap tuh. Tanggul. Gitu. Mbak harus lihat video klipnya dia. Ada dia nyeberang kali naik getek. Asli bener. Sambil nge-rap. Sambil kira sama bocah-bocah ya. Kita panggilin bocah-bocahnya. Enggak Bang, Oh, enggak. jauh jangan di Tanggul jauh sini. Oke, ini dia makanan yang pertama. Oke, ini yang pertama yang kita mau bahas. Bener nggak roti gandum lebih sehat daripada roti putih? Pertanyaannya lebih ke kesehatan atau fat loss, beda soalnya jawabannya. Nah, itu bedanya apa tuh? Bedanya kalau kesehatan kan ada orang yang PCOS, diabetes, itu Ya. kebutuhannya beda. Mereka punya problem insulin, itu masuk kategori, kita ngobrol kesehatan nih. Untuk orang yang PCOS, diabetes, kalau langsung makan roti putih yang perut kosong, ya Insulin naik dong. Ya insulin naik, side effect-nya kemana-mana gitu. Tapi kalau orang yang nggak ada problem insulin, ya it's fine. Asal jangan sadis porsinya. Tapi kalau ngomongin fat loss, gandum, roti putih sama aja. Kalau Gantung kaloriknya berapa? ada gitu. kalorinya, iya. Nggak. Jadi sebenarnya, tapi secara hormon kan efeknya beda kan pasti. Kalau hormon sama fat loss itu kontroversi ya, mereka sering berantem kan tuh. Itu kayak dua kubu yang berbeda, tapi studi sekarang udah ngebuktiin kalau insulin hormon yang high karbo versus hormon diet yang low karbo, hasil fat loss-nya mirip banget. Kan banyak yang bilang, iya lo harus low carb, high fat supaya. Kenapa harus low carb? Kan banyak yang bilang itu memacu insulin dan Insulin gula dan- spike enggak otomatis naikin lemak. Oh. Itu kadang gimana ya, diet tuh memang penuh. Kadang kalau sepotong kita jadi salah Iya. paham gitu. Berarti nggak serta-merta Nggak bahwa otomatis. insulin naik. Karena kan ada yang bilang bahwa insulin adalah hormon penyetor fat. Iya nih harus daging semua, nggak boleh ada sayur. Tapi nanti begitu kita scroll lagi naik, iya Sayur pakai penting. sayur penting gitu. Scroll lagi naik itu, buah itu jahat karena tetap ada gulanya. Begitu scroll lagi, kata siapa buah jahat? Buah itu Ini balas-balasan ya? Iya, kayak paham, semua paham, pusing. orang tuh Kayak kayak mata-matahin semua. Jadi ini apa yang bener gitu loh. Susah ya kalau di sosmed kan kita nggak bisa filter. Banyak orang juga bikin konten based on Google. Oke. Bukan based on dia paham tentang, nggak ada ngambil sertifikasi, nggak ada background nutrition, nggak ngerti cara baca study. Study pun jurnal ada study yang udah kuat, ada yang lemah, sangat lemah, kayak gitu-gitu loh. Betul. Jadi kita baca study juga nggak bisa ada study yang membuktikan kalau fat loss low carbs diet ini bikin lebih cepat turun lemak. Harus dicek lagi ada hal lain di balik itu nggak, siapa tahu ada probability A, B, C, D. Jadi juga nggak bisa langsung ngambil kesimpulan kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi soal insulin sama karbo ya. Ya. Ini kan yang paling sering diributin lah, bisa Betul. dibilang kayak gitu. Aku juga pelajarin banyak soal ini karena pertanyaan itu salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk gitu. Again based on studinya ini yang ngelakuin, aku lupa namanya siapa tadi, Kevin Hall kalau nggak salah, bisa dicari kalau misalkan kalian yang pengen tahu, Kevin Hall. Jadi orang yang low carbs versus high carbs, which is yang satu fatnya tinggi, carbsnya rendah, yang satu dibalik gitu. Ya. Nah, hasil fat loss-nya sama. Oke. Memang yang terjadi di dalam tubuh hormonnya berbeda. Of course kalau kita makan high carbs, insulin akan lebih Insulin sering lebih naik, spike. ya. Kalau yang enggak, kebalikannya gitu. Cuman, ada study juga bilang kalau insulin spike itu enggak automatically nimbun lemak. Oke. Kenapa? Karena fat burn sama fat loss itu beda. Oke. Jadi gini misalkan, aku pagi-pagi nih belum makan. Heeh. Aku pagi-pagi belum makan, aku workout. Terus aku fat burning zone kan, biasa Iya. orang kejar fat burning zone kan. Iya. Memang yang dalam tubuh yang terjadi adalah tubuh kita membakar lemak untuk energi dan segala macam. Oke. Itu kayak sistemnya seperti itu. Tetapi kalau kita at the end of the day pas diaudit kalori yang kita makan itu bablas dari kalori kebutuhan kita, kan ada sisa ekstra kalori nih.
Meskipun paginya udah fat burn nih aku ya. Iya. Kalorinya dikemanain? Di top up lagi dong ke lemak. Disimpan lagi. Berarti hari itu fat loss nggak? Enggak. Oke. Gitu. Itu yang meski sebenarnya orang pahamin. Percuma ngejar insulin rendah ini juga banyak kasusnya orang tuh jadi takut banget sama insulin spike. Oke. Akhirnya mereka selalu beranggapan insulin itu adalah bahaya. Insulin itu adalah hormon paling jelek lah sedunia gitu yang harus dimusuhin. Padahal insulin itu sebenarnya malaikatnya kita juga gitu. Kalau nggak ada insulin kita pasti tewas. Iya, karena dia meregulasi blood sugar kan. Intinya in the end adalah kalori in, kalori out. Udah tuh pure most basic aja yang kita bisa sepakat sama-sama bahwa selama dia defisit udah pasti fat loss kan. Oke, lanjut makanan kedua. Wah, shirataki. Enak nih. Porang ya? Porang itu iya beras porang ya. Shirataki, ini pendapat Mbak Yulia gimana? Karena banyak banget orang yang ganti nasinya pakai shirataki. Itu advisable nggak atau sama aja atau gimana? Kalau mau ganti shirataki karena mungkin kuota si kalorinya mau diisi sama yang lain, kayak contohnya, soalnya aku pengen makan protein lebih banyak atau segala macam, it's fine. Tapi kalau mindsetnya karena mikir nasi bikin gendut itu yang nggak fine. Tergantung sih. Jadi aku nggak bisa bilang ganti shirataki itu bagus atau enggak. Aku harus observe dulu nih, ini alasannya kenapa. Aku biasanya nanya kritis kan, kenapa ganti gitu. Soalnya nasi bikin gendut, udah salah mindsetnya. Nah ini menarik nih. Udah salah. Kenapa orang yang bilang nasi bikin gendut itu salah di bagian mananya? Di Amerika nggak ada yang makan nasi tapi obesitasnya lebih parah dari kita. Kenapa? Kalau berpikir kritis ya, yang basic logic lah, nggak usah pakai studi apa insulin kayak gitu-gitu. Coba kenapa? Dia makan burger kali ya, burger katanya kebanyakan makan burger ya? Gak semua orang Amerika makan burger tiap hari sih. Oh berarti makan apa? Daging-dagingan? Daging ya, nggak semua Daging-dagingan. juga kan. Di sana juga banyak orang nggak mampu sih, nggak semuanya tajir kan. Karena apa? Meskipun di sana lebih murah sih daging. Karena gula, kalori. Oh ini ya apa? Soda. Soda. Gula kan? Semuanya sih. Chips. Kalori, karena kalori. Jawabannya itu. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kalori. Kalau di badan kita tuh sistemnya gini sih. Misalkan kita nih mau kalori defisit. Aku sambil makan ya. Iya. Misalkan kita mau kalori defisit, itu kan wajib syarat pertama lah ya, terserah mau keto diet, kayak paleo diet, vegan, apapun itu terserah. Pokoknya kalau mau fat loss kan kalori defisitnya dulu nih yang landasan paling utama. Udah kalori defisit, layer keduanya. Enak banget. Ini enak banget nih. Nah shirataki tuh kadang kalau kita beli shirataki doang nih sorry to say ya, dia baunya tuh agak aneh gitu kalau shirataki doang. Kayak karet gelang gak sih? Iya kan. Tapi makanya susah banget nyari tempat makan yang ngolah shiratakinya tuh secara baunya enak, aromanya enak, terus digurih juga. Ini enak banget sih. Shirataki tuh makin lama dimasak makin keras. Kalau overcooking dia keras. Oke. Terus tadi ada satu layer kan, layernya pertama caloric intake-nya juga kalori defisit wajib. Juga. Setelah kalori defisit, baru di sini biasanya yang jadi pecahan diet aku bilangnya. Pecahan diet kayak kan makro gizi tuh, protein, lemak, karbo. Kalau yang karbonya diturunin banget, berarti dia ada banyak jenis diet. Ada Atkins, ada keto diet, dan lain-lain. Kalau yang lemaknya diturunin sadis atau diganti, kayak Mediterranean kan lemaknya diganti yang lebih baik. Jadi sebenarnya jenis diet itu yang ada di dunia, yang aku perhatiin, ini cuma kombinasi puter-puter 3 ini aja, kecuali protein ya. Karena rata-rata protein itu tetap di-keep di jumlah yang sama. Karena kan itu kebutuhan utama yang penting banget, yang jarang orang utak-atik. Jadi si karbo sama lemak ini sering diutak-atik dari jumlah dan jenisnya. Itu yang ngelahirin diet baru gitu. Keto lemaknya tinggi. Nanti ada keto versi Indonesia lagi yang DEBM apa itu kan sebenarnya diimplementasi dari keto. Cuman mereka ada modifikasi sedikit lalu di rebranding baru kayak gitu-gitu loh. Atau kayak carnivore diet kan juga. Carnivore kan high protein dan high fat. Berarti dia karbonya entah dari mana ya? Ya karbonya lupakan lah gitu. Dari situ baru kita putusin mau yang mana. Saran aku pribadi yang aku terus pelajarin, ngikutin perkembangan diet dan berantemnya mereka, start with basic dulu. Semester 1 dulu, jangan langsung ngambil S3 gitu, paham gak sih? Iya, ngerti. Semester 1 dulu. Protein harian coba penuhin, mampu nggak usah sok-sok kayak mau fanatik sama diet tertentu yang kamu juga sendiri belum paham pro kontranya. Cuman dengar dari satu influencer, cuman dengar dari satu seminar terus langsung pulang fanatik aku mau diet pokoknya the best of the best gitu. Start with basic dulu sambil berjalan, nanti tengah jalan putusin. Kalau misalkan kayak aku punya problem hormonal PCOS. Aku disaranin yang low carbs of course. Tapi nggak low banget ya, medium to low. Tapi kan aku cinta banget makanan Indo, aku Sunda basically. Aku nggak bisa makanan western terus kayak salmon, salad gitu-gitu tiap hari, aku frustasi. Aku tetap pengen makan nasi putih, nasi merah, nasi apapun itu. So aku coba cari
strateginya. Heeh. Di mix sama, aku kenapa sih nggak boleh makan nasi? Karena PCOS itu rawan diabetes banget. Oke. Jadi kalau aku sembarangan, welcome diabetes in the future gitu kan. Iya. Dan aku nggak mau itu. Jadi aku harus gimana? Jangan sampai blood sugar aku spiking berlebihan terus-menerus. Sesekali it's fine. Iya. Tapi jangan in daily life gitu. Oke. Jadi caranya aku pelajarin, oh ternyata aku minum cuka-cuka alami dulu, cuka apel dulu itu ngepres gula darah 20%. Apple vinegar. Apple cider, cider vinegar, atau iya. cuka nanas, banyak cuka lemon, zaman sekarang cuka banyak tuh. Iya. Atau yang bikin baper kan? Suka sama kamu. Jika nyaman kamu tapi nggak dapet. Oke. Lumayan tuh based on tadinya tuh udah mulai banyak sekarang. Iya, Ada yang apple bilang vinegar 20% itu ya. ngepres itu. Lakuin aja sambil nunggu si perkembangan studinya, lakuin tapi jangan fanatik. Lakuin sambil terus pelajarin. Terus PCOS makan nasinya gimana? Jangan langsung makan nasi, fibernya dulu, terus fatnya dulu, baru nasi sama protein bareng biar blood sugarnya nggak das gitu, blood sugarnya masih gitu. Jadi intinya aku masih boleh makan nasi sebagai orang yang bermasalah dengan hormon dan insulin, boleh. Dan portionnya juga kan? Ya, portion sesuai kebutuhan badan dan komposisi masing-masing dan goals sih. Jadi itu sih menurut aku, start with basic semester 1, jangan over fanatik, ikutin perkembangan zaman dan hati-hati sama tips yang ada di TikTok atau Reels karena satu itu short video. Aku sebagai orang YouTube yang lama educate di YouTube dipindahin ke TikTok sama Reels, aku frustasi sebenarnya. Iya, karena cuma 1 menit doang. Iya, dan maksimal 3 sih ya. Ya belum ribut di komen ya. Iya, dan aku maksudnya menjelaskannya segini, tapi aku cuma bisa ngomong segini. Orang akhirnya ributin, enggak gitu, harusnya kayak gini. Ya enggak cukup waktunya gitu. Next video itu deh kayak. Iya. Itu yang bikin misleading juga kadang tanpa sengaja, padahal enggak gitu niatnya. Tapi ini enak nggak, Pandu? Enak banget. Enak banget ya. Lo kan bedanya shirataki sama nasi biasa, lo lebih suka mana? Nasi biasa dong. Tetep ya. Nasi biasa dong. Teksturnya beda sih. Kalau ini sih teksturnya beda, kayak nggak kenyang bang gue makan ini. Dan dengar-dengarnya kalorinya juga 0 ya kalau shirataki itu ya. Karena dia dia porang almost 0,5 kalau nggak salah. Kayak buah-buahan gitu. Dari umbi porang. Dia super rendah kalori, seratnya tinggi banget. Seratnya super tinggi. Wow, ini enak banget. Jago sih masaknya. Iya. Oke, sebelum kita makanan ketiga, nah dari tadi kita ngomongin hidup sehat. Kebiasaan hidup sehat yang kita lakuin di masa sekarang itu sebenarnya usaha untuk mempersiapkan kesehatan di masa depan. Sama kayak investasi. Nah, kalau kalian mau investasi surat berharga negara bisa di Bibit. Dengan investasi SBN kita punya passive income karena setiap bulan akan dapat imbal hasil berupa kupon dari uang yang kita pinjamkan ke pemerintah. Nah, di tanggal 3 sampai 29 Maret 2023 kamu bisa investasi SBN Syariah seri SR018 di Bibit. Investasi SBN ini terbilang stabil, rendah risiko dan pastinya aman karena 100% dijamin negara dengan pajak yang lebih rendah dari deposito umum. SR018 ini ada 2 tipe, ada yang tenornya 3 tahun, ada yang 5 tahun, bedanya di imbal hasil. Tenor 3 tahun imbal hasilnya 6,25% per tahun dan yang tenor 5 tahun imbal hasilnya 6,40% per tahun. Nah, SR018 ini sifatnya fix, jadi imbal hasilnya akan tetap stabil meskipun kondisi ekonomi naik turun. Cara investasinya gampang, buka aplikasi Bibit, klik penawaran surat berharga negara, lalu ikuti prosedurnya. Nah, untuk yang masih bingung gimana perhitungan keuntungan investasi SR018, nih gua kasih lihat simulasinya. Karena udah lama pakai Bibit, gue bisa bilang investasi di Bibit aman dan yang paling penting mudah bahkan untuk investor pemula. Oke, kita lanjut review makanan berikutnya. Ini shirataki lagi nih. Disiksa. Ini dalam bentuk mie ya? Iya. Shirataki juga. Sebenarnya nggak harus shirataki terus sih, makanan diet, makanan healthy nggak harus. Nggak harus shirataki, cuma harus super low. Kan ada makanan low calorie, ada makanan healthy, beda loh definisinya. Oke. Banyak orang tuh suka mikir semua yang low calorie equal to healthy. Enggak juga. Nah, itu bedanya di mana? Di mana pembedaan antara, kan soalnya dari tadi kita bicara soal yang penting kalori defisit. Itu untuk fat loss ya. Untuk fat loss. Untuk kesehatan general kan ya. Maksudnya untuk kesehatan tuh mau gimana dulu nih? Cuman problemnya yang aku lihat ini banyak orang selalu nyambungin low calorie food atau drink equal to makanan yang tersehat gitu lah. Mindsetnya kayak itu tuh udah juara, the king atau the queen yang paling harus di gitu. Padahal kalau kita ngomong sehat, again, badan kita kan perlu protein sekian. Iya. Misalkan kayak aku perlu proteinnya dengan tinggi badan, berat badan, otot segini, aku perlu 130 gram protein sehari.
karbo sekian. Itu kalau harus aku lebayin ya sampai ke angka-angkanya. Kalau aku makan low calorie terus, jatuhnya kayak gini nih, kayak gini aku makan pagi, siang, sore. Meskipun shirataki good, aku tetap nggak healthy karena proteinnya aku nggak dapet. Bener. Aku kurang gizi, statusnya masuk ke kurang makro gizi. Iya, kurang gizi tetap, iya, meskipun aku makan low calorie shirataki, salad, terus no gula, no garam. Tetap aku masuk kategori kurang healthy. Iya. Oke, gimana Ndu ini? Lo suka nggak? Nggak bisa ketelan bang, ini bang. Kenapa? Digigitnya susah pertama. Waktu kecil suka gigitin karet gelang gak sih? Iya, ini mirip kan? Mirip cuman gak ada baunya. Ya, Tapi nggak sekenyal itu sih. Nah, banget bener. Emang gitu, kan serat. Pandu ini malas banget olahraga. Gimana caranya supaya... Olahraga saya bang. Apa Di olahraganya? PS. Main basket. Nah, tuh selalu gitu jawabannya, selalu kayak gitu. Kita nih teman-temannya di sini, itu kan khawatir ya. Dia udah banyak penyakit, ya kan? Oh gitu. Iya. Enggak. Ya palingnya kita masih lah pengen ngeliat dia sampai umur 31 lah gitu At kan. least Tahun ya. depan dong. Enggak kan kita Ya tahun depan makanya dong. kan setahun, minimal setahun ini kita bisa pamit Aman gitu. gue bisa sampai lebaran nih. Apa tipsnya buat orang yang super males olahraga gitu? Palingnya untuk bisa gerak dikit aja gitu. Mereka harus ngapain? Tipsnya ya mereka harus mau dulu, karena kalau enggak jadinya mental abusive sih. Karena kalau kita nggak mau sesuatu dipaksa gimana sih rasanya? Iya ya, Mentally malah nggak dari abusive. hati ya? Iya, jadi beda case, beda cara, nggak bisa pukul rata. Jadi kalau orangnya memang basically personality-nya adalah orang yang mageran dari kecil, yang cuman main game, Itu tidur, gua banget tuh. ke dapur aja kalau belum dehidrasi berat tuh kayak belum gerak. Itu kan personality-nya kan Bener, ke memang. dapur aja gue digendong. Iya susah kan. Oh, Itu bener personality-nya. sih, Jadi percaya gua. kalau Percaya. ditanya tipsnya biar workout, biar berangkat apa? Ya kalau ke dapur aja masih susah. Iya. Itu berarti kan deep problemnya kan. Tapi kalau orang yang udah physically active dan dia pengen olahraga tapi dia susah, di-observe lagi kenapa. Apa mungkin karena dia terlalu sibuk, terlalu capek, atau dia benci banget sama dirinya makanya dia nggak mau kasih something good sama dirinya. Oh berarti ada secara psikologis juga mungkin? Diet sama Psikologis psikologi gitu ya? itu gini banget. Iya. apa maksudnya? Berdoa. Kayak bestie. Oh, ini apa nih? Kan gini ya orangnya. Oh iya, betul. Ini gini Ya, gitu apa lah ya? ya. Ini gini, ini siapa bang? Tapi tak begini, anangan. Naruto. Agak niat ya, agak niat loh. Ini ada dari Tadi kodok keluar ada kan? kodok keluar Iya. itu. Tahu gua, tahu. Iya, Tahu Naruto. gua. Dari gini sih Naruto. Tapi ya, ini salah satunya Mbak ya. Jadi aku tuh menemukan kebiasaan yang asik berolahraga itu jalan kaki sambil nonton YouTube atau baca buku. Oke, ya, relate sih aku. Itu agak-agak susah sih, maksudnya nggak Nggak semua orang pusing, Bang. bisa niru ya baca buku sampai treadmill itu jatuh ya. Cuman itu salah satu hal yang gimana ya, kita sambil nonton sambil baca tuh pikiran kemana-mana dan cuman jalan kan. Iya. Itu 45 menit itu gue masih nikmat gitu, masih dapet gitu. Aku juga enjoy Kalau itu jalan sih. juga sama aja olahraga ya? Iya, Ya kan kan gerak. physical activity olahraga banyak jenis sih. Itu penting juga bang. Sampai ada yang di TikTok itu dia kerja sambil pakai treadmill kan. Tahu-tahu udah 40 kilo. Iya, Dia lama banget berhenti, minum dulu bentar, terus dia jalan lagi. Jadi dia maraton di atas treadmill tapi jalan kaki. jangan santai, enggak Sambil kerja. jogging gitu. Jalan. Keren sih. Daripada enggak gerak. Iya juga ya. Ya kayak gini kan sambil syuting kan bisa juga kan? Gini. Ayo. Iya. Sekalian bang. Kelelep itu kelelep. Oke, lanjut. Biar aktif semua. Makanan berikutnya. Ini bakso vegan. Bakso Oke, vegan. ini akan memicu banyak sekali perdebatan nih. Pertanyaannya adalah, ini kan perang makanan sehat. Iya. Terus si Gilang beliin kita bakso vegan. Pertanyaan, bener gak jadi vegetarian tuh pasti lebih sehat? Vegan dan vegetarian ya beda soalnya. Oh iya, vegan tuh nggak pakai sama produk sekali apapun. binatang apapun Iya, ya. nggak bebas. Sampo juga enggak tuh kan biasanya itu ya. Masa aku pakai binatang bang? Kan ada yang pakai Ya ya. ada. Sebenarnya vegan itu ada berbagai jenis juga. Aku nggak berani ngomong terlalu dalam karena aku nggak spesifikasi di situ. Oke, Cuman kan vegan oke. ada yang memang dia kayak kepercayaan kayak agama. Iya. Ada aku punya sahabat dia memang dari bayi sekeluarga vegan. Jadi ya vegetarian total. Karena itu kepercayaan mereka. Jadi kalau makan tuh dosa gitu mungkin ya kalau kayak di kita. Oh, ada yang kepercayaannya ada. nggak Jadi boleh makan daging apapun. ya. Oh, I see. Daging, termasuk bombay. Kok Bombay nggak boleh? Jadi kan beda. Ada vegetarian yang aliran ini, ada vegan juga yang memang karena mereka cinta sama hewan. Oke. Mereka lebih ke Reasonnya. Iya, beda. Ada yang ingin menyelamatkan bumi. Iya, itu juga iya. termasuk hewan dan bumi. Ada juga yang memang lebih ke health, mungkin orang-orang cancer karena sempat ada
kayak rame juga dulu kan kalau misalkan dairy produk Daging merah sama itu. itu bikin cancer. Mereka yang cancer biasanya pengobatannya ke vegan. Jadi banyak kita nggak bisa pukul rata orang vegan itu karena sehat doang. Oke. Karena makanan vegan juga kalau digorengnya pakai minyak hitam Sama aja. Sama aja. Nggak serta-merta ya terus berarti tiap ya. hari kita begitu atau dia super low in protein again tetap aja. Soalnya makanya kadang-kadang kalau kita ngeliat TikTok tuh orang ributnya itu aja gitu. Kayak nanti yang makan daging bilang daging itu sehat, terus yang makan tumbuhan bilang daging itu nggak ada sehat-sehatnya, terus mereka ribut sendiri tuh kan. Terus tiba-tiba ada satu yang ya karbo harus rendah, ada satu lagi enggak, karbo bisa apa aja berantem lagi tuh kan. Jadi emang nggak ada yang tahu secara pasti, selama yang penting yang tadi itu ya kalorik intake-nya diperhatiin aja udah kan, mau nggak mau kan. Iya. Iya kan? Kalau mau fat loss yang penting itu. Abis fat loss tanya dulu goal yang lainnya apa. Goalnya apa? Ada yang pengen awet muda. Oke, fokusnya di antioksidan, whole food dan segala macam. Ada yang pengen building muscle kayak aku pengen awet muda dan building muscle dan biar nggak diabetes karena aku punya problem kan. Goals aku 3 itu. So pasti aku akan pilih jenis diet yang nge-support goals aku dong gitu. Iya, bener. Kalau aku dikasih super low karbo, aku disuruh hip thrust 100 kilo, buat aku susah. Apa 100 kilo? Hip thrust atau Oh, yang ini. ya yang buat booty itu. Iya. Aku super karena segimanapun yang namanya lifting weight itu kan aerobik mostly energinya dari glikogen, carbs. Kalau dipangkas habis glikogen aku tipis, suruh angkat beban. Lemes ya. Lemes. pasti ya. Jadi kita bisa debat based on study, diet yang tinggi lemak itu lebih bagus, ini studinya oke. Tapi nggak bisa diaplikasikan untuk semua case. Bener. Human itu unik dari goalnya, dari genetik, dari health problemnya itu individually punya Betul, beda betul, gitu. betul, Jadi betul. aku juga selalu mengedukasi ke orang start with basic, terus tinggal pilih sesuai apa yang cocok dengan personality kamu, Ya. budget kamu. Iya. Karena yang high fat itu mahal loh. Bener sih. Mohon maaf nih. Gue pernah catering yang high fat juga lumayan. Mahal, karena kalau fatnya yang murah biasanya yang fat yang lemak jenuh, Iya, kayak minyak yang gimana, margarin, shortening kalau di kitchening kayak gitu-gitu. Kalau yang healthy fat kan kayak almond, cashew, salmon, alpukat, kelapa, yang kayak gitu-gitu. Olive oil. Olive oil, VCO itu kan gimana ya? Untuk Olive sebagian oil mahal bener buat itu. sebagian orang itu sangat-sangat mahal kan. Jadi again diet juga harus pertimbangin demografi, budget, psikologis, goal, dan kondisi fisik juga. Jadi Oke. di assessment dulu Iya. kayak bener, gitu. bener. Itu yang bisa ngelakuin tuh siapa ya? Pertama diri sendiri dulu. Makanya aku bilang jangan fanatik. Tanya dulu diri sendiri, applicable nggak buat kita? Lakuin dulu coba 3 minggu. Stres banget nggak? Depressing Iya, nggak? iya. Terus physical kayak gimana nih? Ada suara hati yang ngerasa kalau aduh ini bukan banget nggak matching sama Dan nggak aku, enjoy. ya nggak enjoy kayak gitu-gitu. Coba observe lagi. Kenapa nggak enjoynya? Apa karena memang lagi masa transisi atau memang ada kode dari badan yang ngasih tahu ini nggak cocok buat kamu? Panjang sih ngomongin diet memang. Gokil ya? Paling penting dari segi psikologinya sih. Aku suka banget ngebahas diet itu dari segi psikologi. Ya, Karena kalau untung. teori gitu-gitu doang, kalori defisit, makro gizi, udah pasti turun berat badan. Udah lakuin Iya, aja, nggak usah iya, banyak iya. ngomong, lakuin turun berat badan. Tapi Iya. dari psikologinya ini yang susah. Ya untuk itulah kita syuting 2 hari nih kebetulan jadi Buat apa bang? biar panjang. Jauh lah karena kalau padahal udah seneng-seneng lu. Ini kan Mau makan. bakso vegan. Enak. Diganti Jamur. pakai apa ini? Oh pakai jamur. Jamur. Lupa Si shiitake. Pandu suka banget jamur. Nggak suka jamur. Suka dia. Ini umami Tiap kali banget ke ini. Bali lo nyari jamur. Saya nggak pernah ke Bali ya, jangan bohong anda. Jangan bohong anda. Pangandaran juga banyak. Kampung aku tuh. Jualan dia kayaknya. Oke. Reseller. Orang Pangandaran saya Pak. Pangandaran. Lanjut. Oke, ini yang terakhir adalah ini kadang-kadang gue kok bingung pernah deh, nih, kayak ini pernah beneran sehat apa enggak nih bentuknya coklat gini, apa ini? Itu vegan brownies. Ini kayak brownies. diganti apa gitu ya? Pernah bang? Mereka kan telur kan, maksudnya ya dia mengganti telurnya lah ya. Dia nggak pakai telur. Dairy free, nggak Free? pakai susu. Susu bukan milk. Susu Mohon deh. maaf, bisa Ya nggak apa-apa, dibantah. jelasin aja Mbak Yulia, emang itu kita semua udah capek kok. Kenapa dairy? Dairy mah buku. Tuh pertanyaan Ya, kenapa? diary, aduh. Jadi itu gini loh. kategori kalau dari sananya. Jadi termnya emang. gini, banyak sapi yang suka curhat kan. Jadi nulis diary. Oh itu makanya. Terus dipotong lah. Diary, Makanya iya. bahan-bahan dari sapi dan Dairy free. Dia dibenernya, iya ini sapi ini tidak nulis diary pas dipotong gitu. Pas susunya diperah, guys hari ini susu aku diperah, bete Nah, gitu. bete Jadilah, lah. jadi susu Siapa masuknya yang nggak kategori bete coba? diary gitu. Lagi nongkrong lagi tiba-tiba ada yang, ih apaan?
Kan sapi mana yang nggak bete diperah? Kadang-kadang diperah pagi-pagi lagi. Ngantuk-ngantuk. Kan emang tujuan namanya sapi Derry, ini soalnya ternak. Ya makanya kan sapinya bete dong. Oh iya juga. Coba lo diperah pagi-pagi, bete nggak? Ya ngapain gue pengen nemu susu aja. Aneh banget Ya kan orang. lu bisa lu bete nggak kalau lu pertanyaan gua? Ya bete Ya dong. udah, sapi juga bete lah. Intinya dia nulis diary namanya jadi diary produk udah, gitu. udah ditunjukin. Gitu. Itu ada sapi yang nonton. Aduh. Gak ada. Gak ada masa komen mau. Ntar ada beneran lagi. Jangan dah komen Bang Radit rame gitu. Sering ada beneran soalnya. Sering ada beneran. Jangan dah. Oh iya, 3 dua satu. Sering ada beneran. Tapi manis banget. Mana sih? Nah, pertanyaan lagi nih. Apa pendapat Mbak Yulia sama ini pengganti gula? Kan banyak gula buatan. Itu bener lebih sehat kah atau apa gimana? Tergantung jenisnya. Jadi kalau pertanyaan itu tergantung kan ada sorbitol, maltitol, ada stevia, ada banyak kan jenisnya kan sucralose. Iya, stevia kayaknya paling sering ya. Stevia yang lagi Karena dari hype, daun ya. kan ya? Karena aku baru banget mau pelajarin ini. Oke. Baru banget karena studinya banyak kan, harus di-compare dulu. Setahu aku sucralose kalau nggak salah, ntar aku double check lagi. Sucralose ini salah satu pemanis yang dia ganggu mikroba usus. Oh, guts itu. Iya, guts. Terus nanti sorbitol itu bisa juga sering bikin bloating buat beberapa orang. Sorbitol, sucralose itu suka bikin bloating banget, nggak nyaman gitu di pencernaan. Stevia sejauh ini meskipun pasti pro kontra ada ya. Iya. Nggak mungkin air aja kan kalau kebanyakan kita bisa Kembung. bukan kembung, bisa toxicity, bisa keracunan. Enggak kan tapi yang bener dong. Bisa. Bener dong Bang. Banyak Iya lu sih. minum air 1 galon. Kembung nggak? Di atas kembung ada yang lebih parah lagi. Oh, ada lagi? Bisa kayak toxicity, water toxicity namanya. Itu kalau kita overdosis banget air. Itu Terus- aneh juga ya. Air doang kalau Orang yang bisa aman, yang nggak overdosis ada air. racunnya, kasarnya nggak ada racun, nggak ada. Bisa kalau yang lagi kompetisi minum itu loh. Tapi ya Iya. kadang-kadang gitu ya gini loh, kayak misalnya kan ada yang bilang bahwa iya pemanis buatan si sucralose dan kawan-kawannya ini sehat karena paling nggak respon insulinnya nggak terlalu spiking kayak sugar gitu kan. Tapi nanti nih kayak 2-3 hari Beda lagi. sebelum kita ketemu nih ada berita juga keluar bahwa nih pemanis buatan ini bisa meningkatkan resiko stroke apa segala macam. Lah lagi-lagi. Lagian harus dibandingin sumbernya. Makanya Mau nggak mau ya kita bingung banget. jadi pembaca memang nggak boleh males sih kalau ngebahas Iya, kayak gitu. bener, Jadi bener. ketika ada orang ngomong, kita harus kritis banget. Oke, misalkan kayak contohnya stevia bikin mandul, apalah aku ngarang ya. Ini ngarang lah ya. Bukan beneran. Beneran. Misalkan stevia bikin mandul. Sumbernya mana? Baca Betul, dulu sumbernya. betul. Penelitiannya masih ke hewan dan diteliti baru ke 2 tikus. Come on, gitu. Takes more time buat developing studinya. Oh, studinya udah ke 7.580 orang dengan sekian grup dan ini penelitiannya udah yang ke sekian atau meta analisis ada level-levelnya kan. Oke, kita mungkin lebih Bisa akurat percaya, gitu. Jadi oke. agak deep memang, tapi at least double check dulu sumbernya apa. Kalau cuman aku doang yang ngomong kan yang bisa suka-suka aku. Bisa suka-suka iya. Aku meneliti kemarin kalau stevia itu bikin mandul viral. Iya. Apapun kalau udah viral susah untuk direm mau itu benar atau enggak kan. Iya. Udah yang mau apa Iya, pasti iya. Kita yang harus punya filter. Banyak orang tuh nggak pasang filter, mereka Oke. enjoying doang. Apalagi itu masukin ke badan ya. Iya. Maksudnya itu kan masukin badan kita sendiri kan. Jadi kayak minimal kita tanggung jawab sama badan kita gitu kan. Ini apa ya apapun itu harus dicari sendiri kan. Nah terakhir nih, kalau Mbak Yulia gambaran sehari-hari ini makannya apa aja? Pagi, siang, malam. Nasi uduk apa aja? Banyak yang nggak percaya, tapi sangat normal. Nasi uduk Contoh. Sarapan, Bangun. Sarapan. Bangun karena aku bangun biasanya hektik, aku cari yang cepet. Telur pasti. Telur pasti. Kuning Rebus. sama putihnya. Enggak. Biasa omelet pakai bawang-bawang merah, aku suka iris-iris pakai kecap manis. Iya, itu enak banget, itu enak Kecap banget. manis. Kecap manis dikit. Oke. Ya enggak banyak banget pakai kecap manis. Aku suka banget pakai cabai potong Indonesian. Berarti ini Iya sih, telur, enak sih. kecap manis. Ayo, Bang, enggak. kan dulu bukan dijadiin. Dadar biasa, dadar Iya, gitu. masih pakai penyedap kayak gitu-gitu Iya. masih batas normal. Minyaknya ngegorengnya yang nggak kayak kerendam normal. Sorry, ini penyedap maksudnya masih kayak pakai mecin gitu. Iya. Oh ya, wah. Selang-seling kadang kalau mau pakai bubuk jamur, penyedap ayam, Oke, MSG, batas normal. Oke, udah nih makan Oke, nih. terus telur, habis telur aku buru-buru kadang karbonya, kadang kalau lagi pengen nasi pagi, yang penting ada apa namanya fiber ya, karena aku PCOS again.
Terus kalau nggak pisang, kalau nggak oatmeal, yang penting fat sama protein aku udah makan pagi. Oke. Biar utang protein aku tuh nggak banyak pas malam karena itu Oke. suka bikin aku pusing. Fatnya dari telur berarti ya? Fatnya dari telur, dari Alpukat? kacang-kacangan. Alpukat ya kalau lagi ada musim, kalau lagi jelek kan susah tuh. Oke, Oke. lalu? Terus siang aku biasanya makanan rumahan banget. Apa nih, Makanan apa nih? Sunda. Oh, kayak Lalap. Lalap, Lalap karedok gitu. lenca, Wih, ayam. enak banget sih itu. Prinsipnya adalah minimize penggunaan minyak berlebih. Masih dipakai. Kalau aku masih pengen ikan goreng yang kecil-kecil tuh kayak ada ikan yang kecil di Iya, Bali iya, tuh iya. digoreng kering aku masih makan. Masih makan of course gitu. Makan terus sop ayam, Normal banget ya. Normal. opor, banget, aku masih iya. makan opor pakai Kayak santai-santai Santai. aja. karena prinsipnya gini ya, kan aku punya goals makro gizi, protein sekian, karbo sekian, lemak sekian. Yang penting itu ke top up aja kuotanya. Iya, Dengan range makanan yang 70% sesuai kebutuhan, sisanya sesuai kebutuhan emosi. Jadi 30% sampai 20% aku sisain untuk kebutuhan emosi aku. Ya biar happy. Aku pengennya apa? Aku pengen martabak manis, pesen. Astaga bener tuh. Ih, Wah gue udah lama banget gak ketemu martabak itu manis yang lagi. aku educate, Kangen itu banget yang sama aku martabak coba manis. Hah? educate Kangen sama soalnya. martabak Kangen. Ayo kita panggilkan martabak manis. Woi. Ganti episode. Iya, jadi itu yang aku coba educate tapi susah banget karena mitos Mungkin biasa-biasa aja bang ya. Tadi siang nih, malam ada snack kah atau? Snack aku itu dia tergantung mood hari itu. Oh. Tergantung. Kalau misalkan aku mau ada bikin konten kayak photoshoot atau apa, biasanya aku agak lebih strict dan disiplin dengan tujuan estetik doang. Kayak contohnya aku hindarin yang terlalu asin biar nggak tiba-tiba cabi di kamera nih kayak gini. Oh karena dia retain Retain water, water, ya? jadi mungkin si kemarinnya garam. aku agak careful sama garam. Itu aja. Tapi kalau nggak ada kebutuhan estetik buat photoshoot atau apa, normal aja. Yang penting garam nggak berlebih biar nggak stroke kan, biar nggak darah tinggi kayak gitu. Gimana tadi Nuk? Oh iya. Kebanyakan garam. Iya. Terus stroke satu muka. Kayak tiba-tiba. gitu. Malam masih makan malam ya. Makan malam nggak bikin Malam. gendut, mohon maaf nih. Aduh, aku susah banget ya. Ini mitos nih ya. Berarti nggak bikin gendut? Kan again di audit ini Oh, kalorinya berapa? Kalorinya. Oh, kalau saya sih makan malam ketoprak gitu. Jam 12. Emang ada yang jualan? Iya, Ada bang. Bohong lu nggak ada yang Ada. jualan. Siapa Nah, nama abangnya? Siapa? Andi ada. Andi depan gua Ojos ada. Ojos. Ada bang masih rame bang daerah gua Iya bang. Ojos ya. Nasi goreng Kayak bakmi. Gimana orangnya Ojos? Ada. Udah Ya, ubah. gimana? Proteinnya nggak adaan. Ih, Protein. kan karbonya itu doang lontong, itu. Harus ada proteinnya, bihun. telur, cari iya, tahu, bener ya. tempe, ayam, dada. Iya lo tambahin. Tongkol ini. tadi tuh yang itu yang pepes apa shirataki tadi? Shirataki, ya. Ya, nasi bakar. Itu kan Iya. tongkol enak. Wah ini seru banget ya. Berarti yang itu makan malam mitos ya? Mitos. Again di audit kalorinya kalau mau nggak makan malam juga kalau pagi siang makannya 12 kalori tetap. Oh, tapi kalau Iya. saya Gaining nggak fat. makan malam kan ada asam lambung, paginya malah sakit perutnya kalau nggak makan malam. Tapi kalau makan terlalu mepet jam tidur besoknya acid reflux naik juga gasnya. Sama Jadi juga ya? harus Iya, kasih kan? waktu sekitar 3 jam sebelum 3 jam tidur. biar perut kosong tidurnya. Oh, iya sih, bener sih. Kalau nggak asam lambung lo naik, karena gue juga asam lambung nih sekarang nih di umur sekarang gue baru kena nih gue asam lambung. Setelah bertahun-tahun nggak kena Iya gitu. lu kopi hitam kuat ya? Iya lu minum kopi hitam kuat lambung Iya, aman. gue minum kopi 3 gelas belum makan Kopi gue itu, kuat banget. kuat-kuat aja, iya. Sekarang gue udah kapan aja bisa kena asam lambung. Enggak. Oke, terima kasih Mbak Yulia udah datang hari ini ngasih obrolan buat kita semua. Kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih banyak lagi, IG-nya di mana? Di Yulia Balsun. Tapi sebenarnya aku saranin ke YouTube karena lebih detail. Oke, iya karena tuh juga ada yang olahraga juga. Ada di situ. olahraga juga. Ya. itu Instagram bisa lebih ke kayak motivasi, mentally, psikolog juga. Oke, berarti di IG-nya ada, di YouTube-nya kalau mau yang konten lebih panjang. TikTok juga ada ya sekarang apa ini? Baru mulai aktif. Baru mulai aktif. Terus tadi gue juga dikasih buku. Mbak Yulia juga bikin buku kah? Aku bikin buku. Gokil. Apa judulnya? Ahead Diet. Dua-duanya Ahead Diet. Yang satu Ahead Diet Knowledge, yang satu Ahead Diet resep. Oke. Dan kalau dilihat pasti resepnya normal juga. Iya, tapi sehat lah ya. Iya. Iya, juga bukunya bisa dibeli di marketplace lah ya. Iya, Bisa di mana aja marketplace bisa. ada. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Dan kalau favorit ya, makanan favorit kalau gue ya ini enak sih sebenarnya. Iya sih. Oh, gue yang tadi bang. Sama Yang ada daging Shirataki. shirataki. Iya. Iya, Mbak Yulia suka yang mana dari semuanya? Shirataki. Iya, shirataki. Kayak shirataki yang kayak dipepes itu. Iya, itu Iya, enak iya. banget tuh, parah. Iya, itu enak Nasi banget. bakar Enak gitu. banget. Oke, dan jangan lupa untuk download investasi juga di Bibit. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you.